Siapa nih kreator Canva edukasi yang sering kesel sama penolakan template karena kriteria penunjauan visual? Di sini aku bakal membagikan tips membuat template presentasi yang auto approve berdasarkan pengalaman pribadiku. Tonton terus sampai akhir ya. Ada 4 langkah yang biasa aku lakukan ketika membuat template presentasi. Semenjak pakai cara ini, template presentasiku auto approve sekali kirim. Nah, apa saja langkahnya? Yang pertama adalah mengumpulkan elemen, font yang mau kita pakai, dan warna yang mau kita gunakan dalam satu halaman. Untuk elemen, aku biasanya cari elemen yang satu koleksi. Gitu. Kenapa? Karena kalau dalam satu koleksi sudah dipastikan elemennya seragam. Tapi kalau misalkan kita nggak menemukan, ya lumayan menguras waktu. Biasanya ya aku cari pakai kata kunci. Misalkan mau tema watercolor, maka aku tambahkan watercolor di pencariannya. Kalau mau cari flat illustration, ya pakai kata kunci itu dan sebagainya. Kemudian yang kedua terkait dengan warna. Sejak awal aku sudah menentukan nih, misalkan pengen warna dasar apa gitu, misalkan warna dasarnya pengen coklat muda. Nah, maka aku memanfaatkan Canva Color Wheel untuk mencari padu padan yang sesuai ya, dan pastikan warnanya itu nyaman untuk dilihat mata, nggak bikin mata bergetar gitu. Kemudian yang terakhir terkait dengan font. Nah, font ini agak tricky ya menurutku ya. Kalau menurutku sih soal selera aja, tapi biasanya aku sering lihat padu padan dari elemen dari font-font yang dipakai template-template yang sudah ada, atau kalau enggak ada 2 kriteria sih. Biasanya aku pakai 2 font. Yang pertama font untuk judul, kemudian yang satu font untuk isi. Nah, untuk font yang untuk judul biasanya aku pilih font-font yang kelihatannya tuh menarik kalau semuanya dalam huruf kapital. Nah, sedangkan kalau untuk yang font isinya, biasanya aku memastikan font-font yang mudah untuk dibaca. Tuh. Kemudian langkah yang kedua adalah mengatur tata letak. Usahakan bervariasi, tapi juga serasi. Bervariasi itu biar nggak kelihatan monoton. Serasi itu biar enak aja dilihat. Jadi usahakan antara satu slide dengan yang lainnya itu tetap nyambung gitu. Kenapa aku taruh di langkah yang kedua? Karena biasanya layouting ini memakan banyak waktu dan cukup menguras pikiran dibanding membuat isinya. Formula layout presentasinya biasanya gini. Yang pertama, judulnya mau dibuat gimana, kemudian pendahuluannya, kemudian yang kedua daftar isinya, yang terakhir adalah isinya mau bagaimana. Biasanya untuk bagian isi aku buat variasi 2-3 layout gitu. Dan beberapa yang dipakai beberapa kali sih dalam satu template gitu. Langkah yang ketiga adalah menuliskan isinya. Hal-hal yang aku perhatikan ketika menulis isi adalah pertama, pastikan kalimat yang kita tulis itu sederhana, mudah dipahami, dan poin-poin pentingnya aja. Jangan sampai kita nulis paragraf dimasukkan semua jeblok jadi satu gitu. Kemudian yang kedua adalah hierarkinya. Pastikan ukuran fontnya di judul sama isinya beda ya. Kemudian untuk isinya minimal ukuran fontnya itu 30 kalau aku biasanya gitu. Kemudian yang ketiga, pastikan mudah untuk diedit ya, karena bisa jadi kan orang yang mau memakai template kita mungkin kurang suka dengan isinya, ingin membuat isi versi dia. Jadi itu yang perlu diperhatikan. Selanjutnya adalah langkah yang terakhir, melakukan pengecekan akhir. Ada 4 hal yang biasanya aku perhatikan sebelum mengirimkan template. Adalah yang pertama, memastikan tidak ada elemen yang terkunci karena pernah pengalaman ditolak karena ada salah satu elemen yang terkunci. Kemudian yang kedua, pastikan tidak ada typo bergelimangan di template kita karena hal ini juga akan mempengaruhi penerimaan terhadap template kita. Dan yang ketiga, pastikan apa yang kita buat sudah sesuai dengan pedoman dari Canva.
Dan yang terakhir, ya cek semuanya lah, mulai dari hierarkinya, kontrasnya, dan sebagainya. Tapi beruntungnya ada fitur asisten template yang bakal membantu kita untuk melakukan pengecekan akhir ini. Ya, meskipun tidak semuanya sih, tapi setidaknya asisten template bakal membantu. Oke, jadi sekian Ikhlas Bercerita kali ini. Adakah yang punya tips dan trik menarik lainnya terkait template ini? Kamu bisa menuliskannya di kolom komentar. Atau kalau mau coba langkah-langkahku boleh banget ya. Kemudian share pengalamannya setelah menerapkan langkah yang aku berikan. Sekian, sampai jumpa di Ikhlas Bercerita berikutnya. Danke!